Sena itu asalnya dari perguruan silat Sena, gitu kan? Sena itu adalah singkatan dari Satria Eling Nalar Aguman. Jadi seorang laki-laki yang itu harus sesadar-sadarnya untuk menjalankan agama itu agama kita. Nah, sementara di Padepokan Sena ini dan perguruan silat Sena ini memang Babe kan memperkenalkan yang namanya jurus-jurus batinia. Ada yang terbagi ya deh ya. Ada terbagi pertama itu ya jurus batinia itu dengan kita mengoptimalkan prana atau energi atau hawa murni kita itu dengan beberapa metode. Ada metode graf yaitu seperti kateda karakter tenaga dasar. Ada lagi yang bilang Mahatma, maju sehat bersama. Ada lagi banyak Syah Bandar Karimadi itu pakai gerakan-gerakan banyak. Ada gerakan yang agak sedikit radikal juga, yaitu yang dibilang tarung derajat. Gitu. Nah, sementara kalau kita lihat itu gerakan-gerakan menghimpun tenaga murni melalui karakter-karakter. Sementara yang melalui jurus, yang melalui wirid-wirid itu ya memang ada juga. Cuma memang Babe sendiri, Babe memperkenalkan bisa ya. Seperti karakter keramat, jurus keramat gitu. Terus umpamanya jurus-jurus gerakan-gerakan dari untuk menghimpun gitu seperti Sabandar Karimadi. Nah, cuman kan yang Babe lihat, Babe pilih ada yang sifatnya itu cuma wirid doang seperti gitu kan, wirid doang seperti hikmah, wirid doang. Hikmah pun terbagi, ada hikmah akbar, ada jatuh hikmah, itu pakai wirid semua gitu. Terus kalau kita lihat hikmah akbar, jatuh hikmah dan lainnya yang pakai wirid doang itu kekurangannya itu pakai tahan nafas. Ya saya Syah Bandar Karimadi segala macam kekurangannya tahan nafas. Nah, jadi kenapa kok di aliran perguruan kita Babe khususon hijib? Karena hijib itu ada gerakan yang kita bilang karakter. Itu terutama di hijib awal itu persyaratan mutlak itu kita bilang karakter. Gitu kan? Jadi keunggulan hijib ini ya insya Allah kan dia ada karakter, ada zikir, ada tingkatan segala macam gitu kan. Itu bukan cuman kita nggak usah pakai tahan nafas, cuma kencang perut aja sudah bereaksi gitu kan. Dan ini bisa lintas seperti kita bisa mengantisipasi hewan, mengantisipasi ya setan-setan yang pengganggu lah kayak kuntilanak, genderuwo segala macam gitu kan. Nah, jadi perguruan silat kita ini Babe khususkan hijib. Nah, hijib di kita memang hijib itu banyak sekali hijib. Banyak sekali, dari mulai hijib Autad, hijib Andarun, hijib Kaufi, hijib Yamani, hijib Bukhari, banyak sekali hijib. Banyak sekali. Cuman Babe kan memilah dan memilih, karena menurut Babe hijib itu ada yang cukup berat. Ya, ada yang cukup efeknya itu ganas. Malah kalau di Jawa itu asal dibilang hijib, itu mereka mempersamakan dengan santet. Karena memang keganasan dari hijib itu. Gitu. Jadi Babe memilah dan memilih.
khusus di perguruan silat Sena gitu, itu babe pilih itu 9 tingkatan hijib gitu kan, 9 tingkatan hijib, hijib awal, hijib nawawi, hijib albar, hijib ifa, hijib asyoid, hijib nasor, hijib bahar, hijib mubarok, dan hijibullah, 9 tingkatan gitu. Di 9 tingkatan hijib ini juga ini Bapak harus selektif, karena yang namanya 9 tingkatan hijib ini harus sesuai dengan peningkatan kemampuan dari murid-murid Babe, terutama tingkatan-tingkatan yang dibilang makom keagamaannya. Karena yang dibilang makom keagamaan itu selaras ya dengan makom kehidupan. Seperti makom kehidupan. Makom awal itulah anak-anak. Gitu kan? Anak-anak, dewasa, tua. Gitu kan? Anak, dewasa, tua. Nah, terus kita lihat lagi makom kehidupan. Dari mulai anak-anak ke dewasa itu ada yang dibilang remaja. Gitu kan? Nah, dari dewasa ke tua ada yang ke usia tua itu ada yang dibilang paruh baya. Sebenarnya sama dengan tingkatan keagamaan. Tingkatan keagamaan yaitu makom anak-anak itu sama dengan makom syariat. Gitu kan? Makom syariat, makom hakikat, makom ma'rifat. Nah, tapi kan ada fase dari makom syariat ke makom hakikat itu ada yang dibilang makomnya tarekat. Makomnya tarekat dia. Nah, tapi persamaannya itu remaja, gitu. Dari dewasa ke tua itu ada yang bilang paruh baya. Dari makom hakikat ke makom ma'rifat itu ada jalan namanya usul ma'rifat. Itu ada jalan namanya usul ma'rifat, baru ma'rifatullah. Sama, jadi tingkatan hijib ini kita bagi 3 tingkatan lah. Tingkatan syariat, tingkatan hakikat, tingkatan ma'rifat. Itu kan? Nah, tingkatan syariat itu hijibnya hijib awal, hijib nawawi, hijib albar. Tingkatan hakikat, hijibnya hijib ifa, asyoid, nasor. Nah, terus tingkatan ma'rifat itu bahar, mubarok, hijibullah. Nah, cuma dasar dari hijib ini adalah kejujuran. Kejujuran kita tentang keimanan. Tentang makom keimanan kita. Kayak Babe sendiri, walaupun Babe tahu, Babe bisa menurunkan, Babe bisa mengijazahkan, Babe sendiri nggak mau melanggar. Kenapa? Babe, ya sebenarnya nyangsang. Dari makom hakikat ke ma'rifatullah itu nyangsang di usul ma'rifat. Gitu kan? Kenapa? Karena untuk ke ma'rifatullah Babe harus jujur. Karena kunci ma'rifatullah itu antal mautu qoblal mautu. Yang namanya antal mautu qoblal mautu, matilah kamu sebelum mati. Nah, di sini kan untuk orang-orang awam pasti berpikir, lah kok sebelum mati suruh mati? Tapi kita hidup ya hidup. Tapi kita suruh ada yang dimatiin di kehidupan tuh, ada yang dimatiin. Itu yang dimatiin itu namanya syahwat, keinginan. Jadi kalau Babe ngaku, Babe mampu di ma'rifatullah, sementara Babe masih kepengen ngopi enak kali.
rokok enak kali, makan panggang ayam enak kali. Nah, itu berarti masih nurutin syahwat. Karena kalau sudah ngilangin syahwat itu, ngilangin kemauan, ya boleh dibilang gimana ya, seperti wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu tidak ingin keduniaan. Maka kalau dia ingin keduniaan, kerikil pun bisa jadi emas. Tapi kan dia nggak mau. Nah, di sini nih yang Bapak belum mampu untuk melawan kemauan, melawan syahwat Bapak. Yang namanya kemauan kayak apa, keinginan makan enak, keinginan tidur ke tempat kasur empuk, keinginan tentang perempuan cantik segala macam, itu namanya belum bisa ma'rifatullah. Terus kita kok Nabi Muhammad gitu kan, kehidupannya gimana? Bahkan istrinya banyak. Nah, kita bercermin kepada Nabi Muhammad. Ini agak panjang ya. Kita bercermin kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu betul-betul bukan cuman beliau itu seorang yang warak sekaligus ma'rifatullah. Coba bayangin, Nabi Muhammad seorang nabi yang mulia, kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan dikabulkan mengenai apapun. Tapi Nabi Muhammad tidak mau meminta kekayaan. Ini orang warak bukan? Nabi Muhammad suruh memilih antara kekayaan dan syiar. Nabi Muhammad memilih syiar. Ini orang warak bukan? Sampai ada satu riwayat, Nabi Muhammad itu tidur di anyaman pelepah korma. Pakaiannya juga usang. Coba bayangin. Padahal yang tidur emas aja beliau itu mampu, gitu kan? Begitu juga kehidupan sehari-harinya. Seperti kalau seandainya beliau itu tidak ketemu makanan pagi hari, beliau tuh berpuasa untuk supaya laparnya itu nggak sia-sia. Waduh, ini luar biasa rasanya ya Babe. Kalau bakalan mampu, jangankan kayak Nabi Muhammad, kayak sahabat juga Babe nggak mampu. Kenapa kayak sahabat nggak mampu ya? Kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu semua hartanya itu habis untuk syiar menegakkan dinul Islam. Ya berbeda. Ya bukan cuma dengan Babe, mungkin dengan orang lain syiar pada kaya gitu kan. Ya Babe sendiri yang namanya pengen syiar juga nggak mau, Babe habis-habisan sampai jual rumah, jual tanah gitu. Dan ini jangankan seperti Rasulullah, seperti sahabat Rasulullah juga Babe nggak mampu. Terus tentang perempuan, tidak ada yang namanya Nabi Muhammad itu menikahi perempuan berdasarkan syahwatnya, nggak ada. Nabi Muhammad menikahi perempuan itu karena petunjuk dari Allah berkaitan dengan perjuangan syiar Islam. Ya sampai Nabi Muhammad itu nikah terhadap Siti Aisyah aja, itu petunjuk Allah. Kenapa? Nabi Muhammad itu nggak gila perempuan. Waktu beliau menikah aja, itu istrinya, gitu kan? Istrinya usianya 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun. Selama pernikahan Nabi Muhammad sama istrinya yang sudah tua gitu kan, Nabi Muhammad nggak pernah goda-godain perempuan apa segala macam, terus dia punya bini 2, 3, 4, nggak pernah. Karena Nabi Muhammad itu ya terus terang aja segala sesuatu. Bagaimana petunjuk dari Allah. Gitu. Ya ternyata karena memang waktu itu Siti Khadijah ya. Bunda Siti Khadijah itu sudah terlalu tua, meninggal. Itu kan?
meninggal, terus juga pamannya Nabi Muhammad juga meninggal. Di sini masa berkabung Nabi Muhammad. Nah, masa berkabung Nabi Muhammad gitu ya, karena memang Nabi Muhammad itu Habibullah, kesayangan Allah. Nabi Muhammad itu dikasih hiburan dengan di Isra Mi'rajnya. Yang pertama, yang kedua lagi diberikan petunjuk untuk penenang hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu untuk menikahi Siti Aisyah. Itu pun Nabi Muhammad tidak merasakan syahwat. Enggak benar kalau dibilang Nabi Muhammad itu pedofil atau segala macam, enggak benar. Kenapa? Ukuran seorang perempuan dari anak-anak kebalik itu ditandai dengan men. Nabi Muhammad yang nggak sembarangan, kalau perempuan belum men itu nggak akan digauli, karena tanda men itu perempuan berarti sudah siap menjadi seorang ibu. Gitu ya. Nah gitu. Nah jadi mungkin kalau Babe terusin ke arah Nabi Muhammad lama ya tentang hijab tadi kayak begitu. Kalau tentang riwayat berdirinya Sena PS Sena di Bekasi yang mungkin nanti panjang sekali ya.